Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjabarkan lagi materi tentang teori bahasa dan automata berupa finite state automata. Yaitu pada bahasan kali ini akan berfokus pada FSA atau finite state automata. Jadi di sini saya menemukan webnya Pak Agung Prabowo. Jadi di pengertiannya pada menurut beliau, finite state automata itu adalah mesin otomata dari bahasa reguler. Jadi FSA itu bukan suatu mesin fisik, melainkan suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima output dan input diskrit. Jadi FSA itu memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah dari suatu state ke state lainnya. Sebagai sebuah mesin, maka FSA akan bekerja jika diberikan suatu masukan atau input. Jadi hasil prosesnya yaitu suatu kebenaran yang diterima atau masukan yang diberikan. Jadi di sini ada finite state automata itu dinyatakan oleh pasangan 5 tupel, yaitu M, yang dimana M itu himpunan dari Q, sigma, dan sisi state awal dan state akhir. Jadi Q ini melambangkan himpunan state dan sigmanya merupakan himpunan simbol input. Lalu ini dilambangkan sebagai fungsi transisi. Lalu S-nya adalah state awal dan F state akhir. Jadi karakteristik finite automata itu ada 4, di mana pertama itu setiap finite automata memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Lalu kedua, transisi dari satu keadaan ke keadaan lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Ketiga yaitu setiap finite automata selalu memiliki keadaan awal. Dan keempat, finite automata dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir. Jika setelah pemrosesan seluruh string, keadaan akhir dicapai, artinya otomata menerima string tersebut. Lalu setiap FSA memiliki 3 bagian, yaitu pertama himpunan berhingga, yaitu finite, status, dan state. Satu buah status sebagai status awal, initial state, biasa dinyatakan Q0. Beberapa buah status sebagai status akhir, yaitu final state. Lalu kedua, himpunan berhingga, simbol masukan. Lalu ketiga, fungsi transisi menentukan status berikutnya dari setiap pasang status dan sebuah simbol masukan. Lalu bagaimana cara kerja FSA? Jadi FSA atau finite state automata itu bekerja dengan cara mesin membaca memori masukan berupa tab, yaitu satu karakter tiap saat dari kiri ke kanan, menggunakan head baca yang dikendalikan oleh kotak kendali state berhingga, di mana pada mesin terdapat sejumlah state berhingga. Lalu finite automata itu selalu dalam kondisi yang disebut state awal atau initial state pada saat si FSA ini mulai membaca tab. Jadi perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikutnya dibaca. Jadi ketika head telah sampai pada akhir tab dan kondisi yang ditemui adalah state akhir, maka string yang terdapat pada tab dikatakan diterima FSA melalui string-string yang merupakan milik bahasa bila diterima FSA bahasa tersebut. Lalu di sini ada 2 jenis FSA. Yang pertama yaitu deterministic finite automata atau DEFA. Jadi dari suatu state ada tempat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan diterima. Jadi deterministic artinya tertentu atau sudah tertentu fungsi transisinya. Notasi matematisnya seperti ini. Jadi ada tabelnya dan juga grafiknya. Lalu kedua ada non-deterministic finite automata atau NFA. Jadi dari suatu state ada 0 dan 1 atau lebih state berikutnya untuk setiap simbol masukan diterima. Jadi non-deterministic automata itu ada yang namanya automata berhingga yang tidak pasti untuk setiap pasangan state input, bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya. Lalu untuk setiap state tidak selalu tepat ada suatu state berikutnya untuk setiap simbol input yang ada. Kalau dari suatu state bisa terdapat 0, 1, atau lebih busur keluar transisi berlabel simbol input yang sama. Lalu untuk NFA harus dicoba semua kemungkinan ada sampai terdapat satu yang mencapai state akhir. Nah ini contoh NFA-nya, labelnya. Lalu saya menemukan penjelasan FSA dari
repository Unicode. Jadi kalau dari pandangan repository Unicode itu, jadi DFSA itu merupakan bukanlah mesin fisik, tapi suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan output. Jadi FSA itu merupakan mesin otomata dari bahasa reguler tipe 3. Suatu FSA memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah dari suatu state ke state lain. Perubahan state dinyatakan oleh fungsi transisi. Nah, ini masih sama simbolnya. Jadi FSA itu berdasar pada pendefinisian kemampuan berubah state-statenya bisa dikelompokkan menjadi pertama itu ada deterministic finite automata atau DEFA, lalu kedua non-deterministic finite automata atau NFA. Nah, ini jadi pada DEFA itu dari suatu state ada tempat satu state berikutnya untuk setiap simbol input masukkan diterima. Contohnya seperti ini. Jadi konfigurasi DEFA contoh data secara formal adalah sebagai berikut, yang dimana Q-nya adalah Q0, Q1 dan Q2. Simbol sigmanya ada A dan B. State awalnya yaitu Q0 dan state akhir adalah Q2. Nah, fungsi-fungsi transisinya yang dimana jika disajikan dalam tabel posisi seperti berikut. Nah, ini NFA, jadi NFA itu dari suatu state bisa terdapat 0 dan juga 1 atau lebih busur keluar transisi variabel simbolnya sama. Jadi setiap pasangan state input kita bisa memiliki 0 atau lebih pilihan satu berikutnya. Nah, ini contoh NFA-nya. Nah, pada NFA contoh di atas terdapat dua busur keluar variabel input A dari state Q0. Bila mendapat input A bisa berpindah ke state Q0 atau Q1 yang secara formal dinyatakan Q0 itu A bersama dengan Q0 Q1. Ini konfigurasi NFA contoh. Plus secara formal adalah sebagai berikut. Nah, di sini juga saya mencoba mencari pada AI ChatGPT. Jadi menurut AI, FSA itu automata berhingga, yaitu model matematika untuk sistem yang memiliki jumlah status atau kondisi terbatas dan berubah status berdasarkan input dan output. Jadi komponen utama FSA itu ada 5, itu state status atau state, lalu ada input berupa alfabet, kemudian transisi, lalu ada status awal dan status terakhir. Jadi status itu adalah kumpulan kondisi yang mungkin terjadi. Nah, input yaitu kumpulan simbol yang digunakan untuk mempengaruhi perubahan status. Lalu ada transisi, yaitu aturan yang menentukan perpindahan dari satu status ke status lain berdasarkan input. Lalu status awal itu adalah titik mulai sistem, dan status akhir itu adalah kondisi di mana otomata dianggap selesai atau menerima input. Jadi FSA bekerja dengan membaca urutan input dan berpindah dari satu status ke status lain sesuai aturan transisi. Jika setelah membaca semua input sistem dan dari status akhir, maka input diterima. Jika tidak, input ditolak. Jadi FSA itu banyak digunakan dalam pemrosesan bahasa, desain kompilator, dan pengenalan pola. Ada dua jenis utama FSA, yaitu deterministic finite automata yang dikenal DFA dan non-deterministic finite automata. Jadi sekian penjelasan FSA dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.